Ya jangan bilang semua agama sama, nggak boleh. Kalau bilang semua agama sama nggak boleh. Agamanya beda-beda. Di Indonesia ada 6. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Cara nyebut Tuhannya beda-beda. Ada yang Allah, ada Sang Widiwasa, ada yang Sing Maha Agung dan seterusnya. Cara ibadahnya beda-beda, cara spiritualnya beda-beda. Namun tujuannya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai diri-diri yang beragama tadi, sampai ketuhanan. Orang Islam sampai ketuhanan yang Maha Esa. Orang Kristen sampai ketuhanan yang Maha Esa. Orang Buddha sampai ketuhanan yang Maha Esa. Orang Konghucu Katolik sampai ketuhanan yang Maha Esa. Orang Kapitayan, Penghayat, Sunda Wiwitan, Bun, semua sampai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam dirinya sampai ketuhanan yang Maha Esa. Dirinya sudah ketuhanan, namun bukan Tuhan. Ketuhanan dirinya, yaitu pikirannya ingat Tuhan tiap detik, hatinya merasakan Tuhan tiap detik. Kemudian dirinya bersama Tuhan setiap detik, sadar dan menyadari. Itulah ketuhanan. Tapi bukan dirinya Tuhan, bukan. Ia bersama Tuhan, ia ingat Tuhan, ia merasakan Tuhan setiap detiknya. Kalau sebelum seperti itu dan berbuat baik terhadap sesama manusia, mendapat ridhonya Tuhan, manfaat untuk orang banyak, membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap, itu prakteknya. Setiap hari merasakan Tuhan hadir. Sebenarnya Tuhan sudah di sini. Kalau bilang Tuhan hadir itu sebenarnya kurang pas. Wong Tuhan sudah ada duluan kok sebelum ada kita. Kitanya tinggal menyadari 24 jam merasa dilihat Tuhan, kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan, berbuat baik terhadap seluruh ciptaan. Itulah tujuan agama, menemukan damai. Damai pikirannya, damai hatinya, damai dirinya, damai keluarganya. Itu tujuan beragama. Setelah pikirannya damai, hatinya damai, dirinya damai, keluarganya damai, baru mendamaikan yang lain, sesama, baru namanya se-Indonesia Raya. Makanya lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Bangunnya dari jiwa, dari hati. Hati ini suci tadinya, dijaga kesuciannya. Jangan dikotori dengan syirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, membenci, memaki, menyalahkan, menghasut. Jangan dikotori dengan itu. Itu dipinggirkan. Biarkan jiwa kita, tidak ada yang ngotorin tadi, biarkan jiwa kita bersama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat indah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian pikiran kita juga sama. Jangan ego, jangan negatif, jangan buruk sangka. Pikirannya dibuka. Tahta, harta, dan wanita dikeluarkan dari pikirannya. Jadi yang di dalam pikirannya, Gusti Allah, tiap detik Allah, 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 tiap detik. Pikirannya. Setelah mikir Allah, mikir duit, mikir harta, mikir anak, mikir istri, mikir kerjaan, mikir yang lain. Namun Allah diutamakan dulu. Gusti Allahnya diutamakan dulu di pikiran. Allah duit, Allah kerjaan, Allah jabatan. Di hati juga sama. Allah tiap detik. Di lisan juga sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang yang paling bahagia. Nah, yang saya sampaikan itu adalah hidup di jalan Allah. Hidup di jalan Allah itu orang yang mengikuti kata hatinya, yang selaras dengan akal sehatnya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan mau tidur pun masih mengikuti kata hati, yang selaras dengan akal sehat. Karena kata hati yang di dalam hati itu utusan Tuhan. Lahir utusan yang batin, batin utusan yang Tuhan. Kalau ngikutin kata hati yang selaras dengan akal sehat, berarti ngikutin Tuhan. Yang kedua, hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Allah. Allah itu udah bersama kita, manunggaling kalolan Gusti. Namun cedak ora senggolan, adoh ora wangenan. Sudah bersama kita, namun nggak sentuhan dengan kita. Allah suci, kita kotor. Makanya menyatu tapi tidak satu. Gusti Allah suci kok, kita kotor kok. Tapi sudah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dia itu sudah bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Allah itu melihat apapun yang kamu berbuat. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Tinggal kita hanya menyadari
Sadar di pikiran, menyadari di hati. Sadar dan menyadari, itulah kesadaran. Sadar bahwa kita duduk di sini saat ini, duduk sini lagi ngobrol. Pikiran kita sadar, kita lagi duduk, kita lagi ngobrol tauhid. Hati kita merasakan dilihat Allah, didengar Allah setiap detik dan waktu. Itulah puncak kesadaran. Kalau sudah sampai puncak kesadaran, itulah orang yang paling beruntung. Pikirannya sadar tiap detik dan waktu, dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan mau tidur pun sadar. Kemudian hatinya menyadari dilihat Allah, didengar Allah, dan menyadari ada utusan Allah di dalam hati kita. Nah, tiap detik itu, fokusnya itu, makanya ngobrol begini terus. Kenapa kok ngobrol begini terus? Bahagia. Kalau saya ngobrol Gusti Allah, hati saya berbunga-bunga, kanan kiri saya harum, wangi, walaupun tanpa parfum. Pikiran saya berbunga-bunga. Makanya saya ngobrol begini terus. Kenapa? Dalam rangka menyenangkan hati dan pikiran saya. Kalau saya hati dan pikiran saya pengen senang, ngobrol Gusti Allah, udah seneng banget itu saya. Jadi kalau ada orang kok pengen ngajak ngobrol Gusti Allah, yo seneng sekali saya. Selama acaranya nggak crash dan waktunya ada, ya saya seneng. Karena senengan saya itu ngobrol Gusti Allah. Tiada obrolan yang paling indah kecuali ngobrol Gusti Allah. Nomor satu obrolan yang paling indah sedunia itu ngobrol Gusti Allah. Silakan cek dalam diri masing-masing. Kalau diajak ngobrol Gusti Allah nggak seneng, ya tanda tanya. Kemudian yang ketiga, sampai ke Gusti Allah. Sampai ke Gusti Allah itu sampai kosong pikiran kita, adanya ingat Allah. Sampai kosong hati kita, adanya merasakan Allah. Sampai kosong diri kita dari pengakuan diri. Kita tidak mengaku-ngaku. Diri kita pun miliknya Allah. Kosong itu, saya nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Saya nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Diri kita pun miliknya Allah. Jadi sampai kosong, itulah sampai ke Gusti Allah. Jadi semua dibuktikan lewat dirinya, bukan lewat orang lain, bukan katanya, tapi aku membuktikan masing-masing seperti itu. Namun saya hanya menyampaikan, tidak menasihati, tidak menggurui, tidak menyuruh, tidak melarang. Saya hanya menyampaikan. Diterima monggo, enggak masalah. Karena saya sudah asik bersama Allah saya sudah asik bersama Tuhan. Saya sudah tidak ribut ras, suku, agama, dan golongan. Dan saya enggak mau ribut ras, suku, agama, dan golongan. Karena itu jalan. Kalau orang sudah kenal Tuhan, di dalam hatinya sudah ada Tuhan, di pikirannya sudah ada Tuhan, ya sudah asik bersama Tuhannya. Enggak mau ribut yang sifatnya keduniaan. Kalau enggak benar-benar itu prinsip atau untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, nah, silakan buktikan ke dalam diri masing-masing. Kalau saya hanya menyampaikan, setiap hari tak sampaikan. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahal khoto'u wa nisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Setiap detik, setiap waktu harus ada Gusti Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Al-Baqarah 152. Kalau pengen diingat Allah, kita ingat Allah dulu. Kata Allah Al-Baqarah 152 itu, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku akan ingat kalian. Supaya Gusti Allah ingat kita, ya kita ingat Allah. Kalau kita belum ingat Allah, kita masih dibiarkan oleh Allah. Kalau kita belum 24 jam ingat Allah, masih dibiarkan. Kita masih dibiarkan, ditunggu sadarnya, ditunggu elingnya, ditunggu ingetnya. Setelah kita sadar dan menyadari, baru Allah cawe-cawe, alam mulai proses. Prosesnya mulai dari kita. Kita sadar dulu dan menyadari dulu. Baru Allah menolong, alam memproses. Sebelum manusia sadar dan menyadari, ya belum, ditunggu sadarnya. Karena sejatinya permasalahan di antara kita itu hanya sadar dan menyadari. Masalah kita itu karena nggak menyadari aja. Masih banyak yang ketipu. Karena apa? Karena ia masih belum sampai ke hatinya. Ia baru sampai ke pikirannya. Orang belajar kok macet di pikiran, hatinya nggak dikenali, ya ketipu. Kebenaran itu adanya di hati. Di pikiran itu ia hanya memfilter, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Itu pikiran kita. Mas Nanang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau baru sampai pikiran itu baru 50% ucapan,
penglihatan, pendengaran, kalau baru sampai ke pikiran, mentoknya di pikiran itu baru 50%. Maka juga harus membuka hatinya. Syariat itu diucapkan, ya Allah. Tarekat itu diingat, ya Allah. Hakikat itu dirasakan, ya Allah. Marifat itu dimanunggalkan, ya Allah. Jadi 1/4 diucapkan, menyebut namanya syariat. Diingat 1/4, itu 2/4 dirasakan di hati, ya Allah, ya Allah. 3/4 dimanunggalkan, disadari dan menyadari. 4/4 sama dengan 1. Jadi kenal Gusti Allah itu harus melalui 4 perangkat dalam tubuh kita. 1 disebut, 1 diingat, 1 dirasakan, keempatnya dimanunggalkan, merasakan. Wadhairu wa batinu, ada di luar, ada di dalam, semuanya Gusti Allah. Selama manusia belum menyadari ini semua Gusti Allah, gini semua Gusti Allah, ya belum sampai tahap sadar dan menyadari. Ya masih berpikir Allahnya ada di langit. Ya benar, Allah di langit ada, di sini ada, dimanapun ada. Saking sulitnya menembus ke dalam diri kita. Ibaratnya sampai ke langit, tembus 7 pikiran. Di dalam pikiran kita ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, dalam budi ada nafsu, dalam nafsu ada sukma, dalam sukma ada rasa, ada ingsun. Sampai mentok ke-7 baru ingat Allah. Di dalam hati kita sama, di luar ada badan, di dalamnya ada hati, di dalamnya ada ruh, di dalamnya ada hidup, di dalamnya ada rahasia, di dalamnya ada syir, di dalamnya ada syirul asror. Atau ilmun faham, sampai menemukan rasa pangrasa, mentoknya rasa merasakan Tuhan. Saking sulitnya nembus ke-7 hati, nembus ke-7 pikiran, nembus ke-7 di bawah pusar. Itulah ibaratnya sampai tembus langit cap 7. Sulit. Orangnya kalau ketutup dunia nggak bisa. Terima kasih atas segala Allah Akbar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Yang belum saya sapa, yang belum saya jawab, mohon maaf karena udah maghrib. Sekali lagi bila ada salah minta maaf, bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sampai ketemu kesempatan yang datang. Allah Akbar.